Okay. Halo guys, selamat pagi. Aku Bang Fat. Gimana kabarnya? Lancar, sehat, baik? Amin. Nah, hari ini kita ada di daerah Gatak ya. San Moridika sebentaran lah. Ya, sambil nikmati suasana minggu pagi ya. Tapi minggu-minggu pagi ya sudah banyak ini ya yang kita rangkum obrolan-obrolan selama seminggu kemarin ya. Nah, di jagat Twitter kemarin itu trending tentang tagar ini ya, jangan jadi dosen. Wah, ini agak berat nih. Dimana kan posisi dosen ini sendiri kan memang salah satu perangkat untuk ini ya, mencerdaskan bangsa. Dimana kalau untuk dosen ini kan gurunya perguruan tinggi gitu ya istilahnya. Tapi banyak dari netizen yang memang mencuatkan tagar ini dikarenakan awalnya adalah keluh kesah dari netizen bahwasanya kok gaji dosen di Indonesia itu cenderung kecil ya. Mungkin yang paling disoroti ini yang ini ya apa ASN atau pegawai negeri sipil ya. Mungkin di kisaran antara 3 juta sampai 5 juta per bulan gitu ya, itu gaji pokok. Nah, kita nggak ngelihat ini ya tunjangan-tunjangan ya, karena itu memang nanti sudah bisa sampai beberapa juta di atas itu ya. Nah, tapi menyoroti gaji pokok yang terlalu kecil ini, netizen pun jadi agak ini ya, berkeluh kesah ya di Twitter sehingga jadi trending, jangan jadi dosen gitu ya. Tapi kalau menurutku pribadi, kalau misalkan memang nggak ada yang mau jadi dosen, nah terus yang mau ngajar perguruan tinggi ini siapa? Apa kita perlu impor lagi, impor juga nih tenaga dosen? Wong kita aja kayak bahan pangan aja impor, masa dosen juga impor gitu ya. Nah, aku juga mencoba objektif nih ya tentang opiniku. Nah, di satu sisi pemerintah pun juga perlu menghitung seberapa kasih sebenarnya untuk gaji yang sesuai dengan para dosen ini. Mungkin dari sisi entry level hingga senior ya. Mungkin kalau sekarang udah dikenalnya dengan sistem ini ya, pangkat atau jabatan-jabatan itu ya, mungkin kalau dari masuk itu 3B atau 3A sampai ini ya 4D atau 4E gitu ya kalau untuk PNS ya. Tapi kalau misalkan kita untuk swasta ya jangan ini ya diobrolin ya, karena mereka sudah punya sistem sendiri. Karena memang yang dipermasalahkan memang yang ASN aja gitu ya. Dan memang dari sisi bayaran pun memang mungkin lebih jauh lebih mahal yang swasta ya, of course lah, karena itu swasta men, bukan negeri kan. Tapi ya memang yang dilihat juga ketimpangan juga sih sebenarnya antara bayaran mahasiswa dengan gaji yang dibayarkan ke dosen. Karena memang sekarang ini kalau yang kita tahu ya, bayaran kuliah itu makin lama makin ini ya guys, makin mahal, yang sehingga kita istilahnya mungkin bertanya-tanya, loh kok kenapa mas segini tapi kok bayaran dosen itu malah dikit gitu ya. Nah, sehingga memunculkan ini ketimpangan ya, yang nantinya mungkin ya bisa inilah diperhitungkan ulang lah oleh pemerintah bagaimana skema untuk penggajian dosen ini sendiri secara khususnya atau secara umumnya gitu ya, sehingga nanti kesejahteraan dari dosen sendiri itu beserta keluarganya ini bisa terjamin, karena memang tugas dosen kan mencerdaskan bangsa ya lewat sarana perguruan tinggi gitu ya, istilahnya pendidikan yang lebih lanjut daripada SD, SMP, SMA gitu ya. Wong ya ini ya, secara para orang tua mahasiswa kan juga sudah mengeluarkan
biaya yang lebih juga. Dan dari sisi dosennya juga, kita di dosen ini mungkin bisa memperbaiki juga kualitas mengajarnya ya, cara mengajar, belajar mengajarnya, sehingga bisa saling berimbang antara output, input dan output. Nah, outputnya hasil pengajaran nanti input apa diganjar dengan ini ya, apa gaji yang setimpal gitu ya. Oke, mungkin seperti itu guys. Obrolanku hari ini tentang jangan jadi dosen aja guys, nggak apa-apa. Orang itu ya untuk mencerdaskan bangsa guys. Oke, ini mau beli sarapan bentar, kita lanjut di video selanjutnya. Thank you guys, see you. Thank you.